Oh, betapa buruknya. Bukan hanya buruk secara estetika, tapi buruk secara konteks. Dalam konteks pandemi, dengan keadaan Jakarta menyumbang banyak sekali orang yang terpapar virus, ini juga sangat cacat. Seperti yang saya lihat dari Twitter, tagar tangkap Gubernur Anies sudah sangat viral dan dicuitkan sudah nyaris menembus angka 20.000 kali. Sangat heboh, persebarannya sangat luas. Semua akun memposting ini. Tidak ada pemantik, organik semuanya. Berbeda dengan dilakukan oleh para pendukung Prabowo menjelang Pilpres 2019 waktu lalu. Semua netizen memposting ini. Siapakah Anies? Apakah dia Anies Baswedan? Kemungkinan besar iya. Kalau tidak, siapa lagi? Tapi pertanyaannya, kenapa tagar ini bisa viral? Mari kita simak apa yang menjadi kaitannya. Pertama, urusan APBD DKI Jakarta yang dihambur-hamburkan saat pandemi ini. Beberapa hari ini viral bahwa dari atas langit, daerah Tapal Kuda Lenteng Agung, atap perumahan dan lokasi sekitar dicat agar tampak indah dipandang mata. Awalnya penulis belum lihat. Namun meski penulis belum lihat, penulis tahu karya itu pasti hamburkan uang dengan sangat banyak. Diduga kuat, APBD digunakan untuk membeli ribuan liter cat, untuk diguyur hujan kemudian hari, dan jadi hancur dan jadi sampah yang akan rontok. Ternyata betul, ketika penulis lihat, oh betapa buruknya. Bukan hanya buruk secara estetika, tapi buruk secara konteks. Dalam konteks pandemi, dengan keadaan Jakarta menyumbang banyak sekali orang yang terpapar virus, ini juga sangat cacat. Jadi, kalau bicara tentang menangkap Anies, mungkin wajar karena dia lebih memilih cat daripada membangun infrastruktur COVID. Kedua, urusan mendukung Rizik yang merupakan radikalis mutlak di bangsa ini. Pemda DKI Jakarta sudah sangat jelas memberikan angin kepada Rizik saat dia baru saja pulang. Kerumunan difasilitasi dengan sangat profesional. Pemda DKI Jakarta malah seolah-olah memanjakan banyak laskar yang merupakan pendukung Rizik yang adalah tersangka banyak kasus. Anies Baswedan, sepupu dari Novel Baswedan yang juga nggak suka polisi, menjadi sosok yang memberikan kesempatan yang sangat banyak kepada Rizik. Masker dibagikan secara gratis kepada para kerumunan yang tidak pernah takut akan COVID. Anies pun datang ke rumah Rizik untuk bicara perkawinan anaknya yang ternyata setelah beberapa lama juga jadi tersangka karena kerumunan dan juga provokasi. Anies harus ditangkap dan dimintai keterangan, apalagi di dalam sebuah kesempatan Pemda DKI Jakarta lewat Ahmad Riza sebagai wakil gubernur memberikan rasa sambutan rasa ceramah agama. Ini juga sudah sangat menjijikkan. Kedua kader Gerindra ini harus diproses hukum. Kenapa? Karena Gerindra dan FPI memang sangat dekat. Anies dan Rizik sangat dekat. Rizik dan 6 terduga teroris yang menembaki polisi di kilometer 50 juga sangat dekat. Jadi bisa dicari keterkaitannya. Yang ketiga, Anies ketahuan sekali tidak sedang memberikan perhatiannya kepada masyarakat DKI Jakarta. Hal yang ada di depan mata adalah banjir besar, dan kalau mengungsi di tengah-tengah badai pandemi, pasti akan menjadi semakin kacau. Tapi apa yang dikerjakan Anies? Dia malah ngecat atap. Memangnya dengan ngecat atap, Jakarta bisa terhindar dari banjir besar dan kemacetan? Tentu tidak bisa. Tapi benarkah ketiga hal ini menjadi alasan dari Anies harus ditangkap? Rasanya tidak. Tidak terlalu kuat tentunya alasan ini. Maka yang paling mungkin adalah urusan tentang KPK. Selama ini kita tahu bahwa KPK ini diam-diam saja terhadap laporan Frankfurt Book Fair. Ada Novel Baswedan yang juga dianggap banyak orang sebagai sosok yang menetralisir laporan tersebut. Ferdinand Hutahayan malah mencuitkan bahwa tagar yang trending ini harus dinaikkan agar KPK dan Kejaksaan Republik Indonesia bisa menangkap beneran. Nah, saya berharap ada kejelasan kasus ini. Ada penjelasan yang seterang-terangnya soal pelaporan yang sudah dilakukan oleh warga terkait kasus Frankfurt Book Fair yang terjadi saat dia menjadi Menteri Pendidikan sebelum dibuang oleh Jokowi. Selain Frankfurt Book Fair, masih ada satu lagi yang sampai sekarang ini tidak jelas, yakni mengenai komitmen PI untuk
Formula E yang senilai ratusan miliar. Kenapa sampai detik ini belum ada tanda-tanda bahwa KPK akan memeriksa Anies soal komitmen Pi yang menguap ini? Apakah dengan ini Anies sedang menunjukkan taringnya bahwa KPK sudah ada di bawahnya? Kapan orang ini diminta keterangan soal komitmen Pi Formula E senilai ratusan miliar itu? Kalau mau dilanjutkan lagi, kapan orang ini bisa ditangkap? Uang rakyat daerah khusus ibu kota Jakarta jangan melayang begitu saja. Begitulah layang-layang. Bagaimana menurut Anda? Letak komen terbaik Anda di bawah video ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah berkunjung. Yuk, dadah, bye-bye.